Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Petang itu, kabut mulai bergayut di atas halaman belakang rumah baru Ratih. Menyeliputi pepohonan tua yang berdiri kaku seperti penjaga kuno. Daun-daun kering bergemerisi pelan di bawah angin dingin yang bertiup dari arah lembah. Membawa aroma tanah lembab dan melati yang memudar. Di antara kabut itu, Ratih merasakan sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Sosok samar yang hanya tampak dari sudut mata, namun cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Angin seolah berbisik memanggil-manggil namanya, dan membuatnya merinding seolah ada keinginan asing yang hendak mengusik ketenangannya, dan menginginkan sesuatu darinya. Sebuah firasat buruk perlahan muncul, menggelayuti di pikirannya seperti bayangan hitam yang ingin pergi. Pada saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya, tepat di rahimnya yang membuncit, bergerak gelisah seolah ikut merasakan ancaman itu. Hatinya dipenuhi kecemasan namun rasa penasaran membawanya melangkah lebih jauh, menyusur setapak di alam belakang yang tertutup lumpur dan akar-akar liar. Saat ia melangkah lebih dalam, suara langkahnya seperti teredam oleh kesunyian yang tebal, mengukuhkan keheningan mistis di sekelilingnya. Tiba-tiba di antara ribuan pohon ia melihat sosok bayangan berdiri. Sosok dengan mata kosong yang menatapnya langsung ke arah. Mungkin sekali ia berlari, namun kakinya terpaku seolah kekuatan tak kasat mata tengah menahannya. Dia tahu satu hal yang pasti. Tempat ini bukan sekedar halaman belakang biasa, melainkan ruang bagi sesuatu yang bersemayam, yang takkan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Dan inilah Rati menatap rumah barunya dengan perasaan campur aduk. Rumah besar berkarya kolonial itu tampak begitu megah dan menawan. Namun hatinya penuh kekhawatiran. Dia mengusap perutnya yang mulai membuncit. Perasaan cemas datang menyeruak. Ini adalah rumah yang telah lama diimpikannya. Tapi mengapa ia merasa tidak nyaman berada di sini? Malam itu Rati dan suaminya, Bramantio, seharusnya merayakan syukuran untuk rumah baru mereka. Seperti tradisi masyarakat di Indonesia. Mereka mengundang kerabat dan teman-teman terdekat untuk merayakan keberhasilan mereka membeli sebuah rumah impian. Namun Rati menolak keras. Ia tidak ingin ada perayaan atau keramaian di rumah ini. Tentu saja Bramantio merasa heran dengan pengelukannya. Tapi ia menghormati keinginan istrinya. Terutama karena Rati sedang hamil 7 bulan. Kenapa kamu tidak ingin syukur, Rati? Ini kan kesempatan kita untuk merayakan semuanya. Kata Bramantio dengan suara lembut. Rati hanya diam memandang keluar jendela. Ia merasa rumah ini mengandung sesuatu yang gelap. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Halaman belakang rumah ini begitu luas, dipenuhi pohon-pohon tua yang tampak seakan hidup dengan sendirinya. Pohon-pohon itu seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh orang-orang yang tinggal di sini. Rate, kamu baik-baik saja kan? Tanya Bramantio dengan istrinya yang semakin terdiam. Rate hanya mengaku pelan. Aku cuma merasa ada dia tidak beres di rumah ini. Jawabnya pelan. Suaranya hampir hilang tertelan angin. Bramantio menghela nafas. Kalau begitu, kita bisa bicara besok. Ini semua harus menjadi momen bahagia. Rati mengaku sekali lagi dan berbalik. Berjalan menuju ruang tamu dengan langkah pelan. Ia merasa tubuhnya semakin berat, entah karena kehamilan atau perasaan aneh yang semakin mengganggunya. Petang itu setelah Bramantio tertidur, Rati merasa gelisah.
Langit malam telah menggelap dan udara di sekitar rumah terasa dingin. Hembusan angin menderu melalui celah-celah jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah dan daun yang beku. Ratih menyusuri halaman belakang rumahnya meski sudah malam. Meski ia tahu rumah ini penuh dengan kegelapan. Ia berjalan pelan di sepanjang jalur setapak yang mengarah ke taman belakang. Suara angin yang merintih di antara pepohonan tua itu semakin menambah kesan suram. Ada sesuatu yang aneh di sekitar pohon-pohon itu. Mereka terlihat lebih gelap dari biasanya, seakan bayangannya memanjang dan bergerak sendiri. Ratih berhenti sejenak merasakan ada yang memanggilnya, entah dari mana. Ia menggenggam perutnya dengan cemas, melihat sekeliling dengan waspada. Keringat dingin pun mulai mengalir di tengkuknya. Tiba-tiba dari balik pohon, Ratih melihat sosok yang tidak jelas. Sebuah bayangan tipis yang tampak berjalan cepat di antara pohon-pohon besar. Ratih menelan ludah, merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu itu bukan manusia, atau setidaknya bukan manusia hidup. Sosok itu tampak samar-samar, seperti bayangan tipis yang terselip di antara kegelapan malam. Ketika Ratih berusaha melangkah maju, langkahnya terhenti oleh suara bisikan halus yang datang dari area. Suara seperti seorang wanita yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, penuh dengan desah dan isak tangis. Ratih menggigil, rasa takut yang tidak bisa dijelaskan mengalir dalam dirinya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Gumam Ratih kepada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati. Ini hanya perasaanku saja, semua hanya imajinasi. Namun semakin ia melangkah, semakin ia merasakan sesuatu yang tidak benar. Udara terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang mengikat dadanya. Setiap kali ia menggerakkan langkah, bayangan itu semakin mendekat. Sosok itu tidak berbicara, tapi Ratih merasa ada sesuatu yang ia coba katakan. Seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Ratih pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika tiba-tiba tanah di bawahnya bergerak. Seperti ada sesuatu yang mengalir dari dalam tanah. Sesuatu yang tidak terlihat, namun mempengaruhi segala hal di sekitarnya. Dalam kegelapan dia melihat beberapa jejak kaki kecil, seperti jejak anak-anak. Namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Jejak itu mengarah ke belakang rumah, ke arah pohon besar yang menghalangi pandangannya. Ini gila, bisik Ratih. Aku harus pergi dari sini. Namun saat ia hendak berbalik, tiba-tiba sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Seorang wanita dengan wajah pucat, berambut panjang dan tubuhnya tampak lemas. Matanya kosong seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa Ratih. Wanita tua itu tidak berbicara, hanya memandang dengan tatapan penuh arti. Ratih merasa tubuhnya beku tidak bisa bergerak. Suasana sekitar semakin mengerikan dan perasaan bahwa ia sedang berada di tempat yang salah semakin menguat. Ia merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya dari belakang. Dengan sekuat tenaga ia membalikkan badan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang mendesilir pelan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakang. Langkah itu cepat, terputus-putus, semakin mendekat. Ratih berlari dengan panik menuju pintu belakang rumah. Begitu ia melangkah masuk, suara langkah itu berhenti sejenak dan lalu hilang. Besok paginya, Ratih terbangun dengan pucat-pucat. Ia merasa lelah seolah-olah tidak mendapatkan tidur sama sekali. Ketika Bramantya bertanya, ia hanya tersenyum, mencoba menutupi ketakutannya. Ada apa sayang? Kamu kok terlihat lelah sekali sih? Kata Bramantya mengusap perut Ratih. Ratih tersenyum tipis. Hanya sedikit gangguan semalam.
Jawabnya berusaha terdengar santai meskipun perasaan cemas terus menghantuinya. Namun semakin hari perasaan itu semakin kuat. Ia merasa rumah ini seperti diliputi bayang-bayang dan semakin sering ia mendengar suara-suara aneh saat malam datang. Suara bisikan, langkah kaki, bukan suara anak kecil yang tertawa. Semuanya datang dari halaman belakang. Ia bahkan pernah melihat bayangan putih melintas di jendela kamar. Rati memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia menggali sejarah rumah itu. Ternyata rumah tersebut dulu milik seorang wanita bernama Nyai Lintang, seorang perempuan yang tinggal seorang diri. Ada rumor ia seorang dukun yang menguasai ilmu hitam. Konon setelah meninggal, rumah tersebut menjadi tempat yang angker. Banyak orang yang mengklaim melihat sosok wanita tua yang berjalan di sekitar rumah. Rati langsung menggigil mendengar cerita itu. Apakah ini yang menyebabkan perasaan tidak nyaman di rumah barunya itu? Apakah ini yang menyebabkan sosok-sosok itu muncul dalam mimpinya? Malam itu Ratih memutuskan untuk tidak lagi mengabaikan perasaan anehnya. Ia bertekad harus menghadapinya. Dalam kegelapan malam ia kembali menyusuri halaman belakang, kali ini dengan tekad yang bulat. Ia berjalan menuju pohon besar di ujung halaman, tempat di mana ia merasa ada sesuatu yang bersembunyi. Angin malam terasa dingin menerpa wajahnya, membuatnya semakin cemas. Namun ia tetap melangkah dengan hati yang berdebar-debar. Ketika sampai di bawah pohon, ia merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Ada bekas-bekas kaki kecil yang tertinggal di tanah, berputar-putar seakan mengejarnya. Rati merasa seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap gerik-geriknya. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Suara bisikan wanita yang lembut seperti memanggil namanya. Dengan cepat Rati berbalik dan kali ini ia melihat sosok wanita tua itu lagi. Berdiri di ujung pohon, memandang dengan mata yang kosong. Jangan biarkan anakmu dilahirkan di sini. Bisik sosok itu. Suaranya mengerikan dan penuh ancaman. Karena ini adalah tempatku. Rati berlari, kali ini tanpa menoleh lagi. Ia kembali ke dalam rumah mendobrak pintu dengan kasar. Ia tahu, malam itu ia harus segera pergi dari rumah itu. Atau bayang-bayang yang mengerikan itu akan terus menghantuinya dan anak yang ada dalam kandungannya. Hari berikutnya, Rati dan Bramantya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Meskipun berat hati, mereka tahu keselamatan Rati dan anak yang dikandungnya lebih penting daripada tinggal di rumah yang penuh dengan misteri dan ancaman tersebut. Rati tidak bisa lagi menahan ketakutannya yang semakin memburuk setiap hari. Kegelisahan yang telah mengantuinya semakin nyata. Ia bahkan merasa ada sesuatu yang mengintai mereka setiap kali mereka berada di dekat halaman belakang. Hari itu dengan langkah cepat dan hati yang berat, mereka mulai mengemas barang-barang mereka. Rati merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Setiap kali ia melihat keluar jendela, ia bisa melihat bayangan samar yang melintas di antara pepohonan. Suara bisikan halus itu semakin sering terdengar, seakan semakin mendekat, semakin jelas. Anakmu, anakmu adalah milikku. Bramantya yang tampaknya tidak terlalu merasakan apa yang dialami Rati. Berusaha menenangkan istrinya meskipun ia tahu ada sesuatu yang mengganjal. Sayang, ini semua hanya perasaanmu saja. Mungkin kamu hanya merasa cemas karena hamil. Katanya berusaha memberikan kenyamanan. Namun, Rati tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama. Setiap malam suara-suara itu semakin mengganggunya. Bahkan ketika ia tidur, mimpi buruk yang datang pun begitu nyata. Ia bermimpi berada di halaman belakang dengan sosok wanita tua berdiri di depan pohon besar. Menatapnya dengan mata kosong, lalu tiba-tiba melangkah menuju Rati. Seakan-akan mengambil sesuatu. Dalam mimpinya Rati merasa tidak bisa bergerak.
tak bisa berteriak. Rasa takut yang mencekam semakin mendalam. Malam itu setelah mereka memutuskan untuk menginap satu malam lagi di rumah sebelum benar-benar pindah, Rati tercekal oleh suara langkah kaki. Langkah kaki itu datang dari halaman belakang, terdengar di tengah kesunyian malam. Ia terbangun menatap Bramantio yang masih tertidur di sampingnya. Dengan hati yang berdegup kencang, Rati beranjak dari tempat tidurnya dan mendekati jendela kamar. Ia menarik diri perlahan dan melihat keluar. Sesosok bayangan tampak bergerak-gerak di bawah cahaya bulan. Sosok itu bergerak perlahan, seakan sedang mengamati rumah mereka. Rati menahan napas berusaha memastikan apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Tak lama kemudian bayangan itu mulai menghilang, lenyap di antara pepohonan di halaman belakang. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Rati merasa seolah-olah sosok itu, wanita tua dengan wajah pucat dan mata kosong, sedang menunggunya. Bayangan itu semakin sering muncul dalam setiap sudut rumah. Dengan tubuh yang gemetar, Rati memutuskan untuk berbicara dengan seorang tetangga yang sudah lama tinggal di sekitar sana. Ia berharap bisa menemukan jawaban atau setidaknya mendapatkan sedikit ketenangan. Setelah mendapat izin dari Bramantio, Rati pergi ke rumah tetangganya yang terletak beberapa rumah dari rumah baru mereka. Tetangga itu seorang wanita parubaya bernama Busumi. Tetangga itu menerima Ratih dengan ramah, meskipun wajahnya tampak cemas saat mendengar cerita Ratih tentang perasaan yang dirasakan. Sesungguhnya kamu tidak sendirian, nak, kata Busumi dengan suara pelan dan serius. Rumah itu, rumah yang kamu tempati itu, dulunya milik Nyai Lintang. Banyak yang bilang Nyai Lintang dulu seorang dukun, dan rumah itu adalah tempat dia menguasai ilmu hitam. Banyak tetangga yang mengatakan roh-roh jahat berkumpul di sana, dan siapapun yang tinggal di sana akan merasakan gangguan. Mendengar cerita itu, Rati terdiam. Merasa kisah kebenaran dari cerita itu semakin mengerikan. Kusumi pun melanjutkan ceritanya. Nyai Lintang meskipun sudah lama meninggal, tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah itu. Rohnya masih ada di sana. Dan mereka yang tinggal di sana, terutama perempuan yang sedang hamil, seringkali menjadi targetnya. Apa? Apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Ratih. Suaranya hampir putus-putus karena ketakutan. Kusumi menghela napas panjang. Ada satu cara untuk mengusir roh-roh itu, tapi tidak mudah. Kamu harus melakukan ritual untuk membersihkan rumah itu. Hanya itu cara untuk melindungi diri dan anakmu. Tapi jika kamu merasa rumah itu sudah terlalu kuat, lebih baik kamu segera pergi. Ratih kembali ke rumah dengan perasaan berat. Setiap kata Busumi bergaung dalam pikirannya, dan rasa takut semakin menguasai dirinya. Namun ia jelas sudah merasa aneh. Satu hal yang harus segera dilakukannya, melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Malam itu Ratih memutuskan untuk menghadapinya. Ia tidak bisa meninggalkan rumah ini tanpa mencoba sesuatu. Setelah berbicara dengan Bramantio, yang akhirnya mengerti betapa seriusnya masalah ini, mereka memutuskan untuk melakukan ritual kecil untuk membersihkan rumah. Bramantio menemui seorang tetangga yang dianggap tahu tentang hal-hal mitis. Seorang pria tua yang dikenal bisa melakukan ritual pembersihan. Pria tua itu adalah Pak Haji. Beliau datang ke rumah mereka malam itu, membawa beberapa peralatan untuk ritual. Selembar kain putih, seikat daun sirih, dan beberapa dupa. Dalam diam, Pak Haji memulai ritualnya. Meminta izin pada Tuhan dan roh-roh di rumah itu untuk menjaga mereka dan memberikan perlindungan. Ratih pun merasa cemas.
namun juga sedikit tenang dengan adanya seseorang yang bisa menangani masalah itu. Setelah selesai melakukan ritual, Pak Haji menatap Ratih dengan serius. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan sekali ritual. Rumah ini masih menyimpan kekuatan yang kuat, Nak Ratih. Jika kamu ingin memastikan keselamatan anakmu, kamu harus segera pergi. Mendengar nasihat Pak Haji, Ratih pun menatap Bramantyo yang juga tampak terkejut dan khawatir. Jadi, apakah anakku akan aman jika kita tinggalkan rumah ini? Tanya dengan suara bergetar. Pak Haji menganggukkan kepala. Roh yang menguasai rumah ini tidak akan berhenti. Pilihan terbaik hanyalah meninggalkan rumah ini. Atau kemungkinan buruk bisa terjadi pada dirimu dan anak yang dalam kandunganmu. Ratih tidak perlu berpikir panjang. Keputusan untuk meninggalkan rumah semakin mantap dalam pikirannya. Mereka tidak bisa tinggal di tempat yang dipenuhi ancaman. Perlahan-lahan mereka mulai mempersiapkan diri untuk pergi. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Ratih merasakan sesuatu yang aneh. Di malam terakhir mereka di rumah itu, saat ia berbaring di tempat tidur, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan lagi. Kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Anakmu, anakmu akan menjadi milikku. Suara itu terdengar jelas, seperti datang dari dalam tembok. Ratih pun menggigil ketakutan. Meskipun berusaha menenangkan diri, ketakutan itu tetap ada. Dengan Bramantyo di sisinya, mereka keluar dari rumah itu dengan cepat, meninggalkan semua kenangan buruk di baliknya. Saat mereka meninggalkan rumah impiannya yang bergaya kolonial itu, Ratih merasakan sebuah perasaan yang lega. Ia tahu keputusan mereka untuk pergi adalah yang terbaik. Walaupun anaknya belum lahir, ia yakin mereka akan aman. Ketakutan itu akhirnya meninggalkan mereka dan mereka pergi menuju kehidupan baru di tempat yang jauh dari rumah yang penuh dengan demit dan misteri. Beberapa bulan setelah mereka meninggalkan rumah itu, terlihat Ratih duduk di kursi goyang di rumah baru mereka yang jauh lebih sederhana, namun penuh kenangan. Bayi laki-lakinya tertidur nyenyak dalam pelukannya. Wajahnya tampak damai tanpa gangguan mimpi buruk yang selama ini membayangi Ratih. Pengalaman mengerikan di rumahnya sebelumnya telah mengajarkan satu hal yang penting. Ada kekuatan-kekuatan di dunia ini yang jauh lebih tua dan tak selalu bisa dijelaskan. Mereka mungkin tersembunyi di tempat-tempat tertentu, mendukung mereka yang tak waspada. Dan terkadang, menjaga jarak dan menghormati batas yang tak terlihat adalah satu-satunya cara untuk tetap aman. Di dalam kebijaksanaan kuno itulah ia belajar bahwa tidak semua hal harus dijawab dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Dan keselamatan keluarga adalah prioritas di atas segalanya. Saat senja mulai merayap di langit, Ratih menarik napas panjang, membiarkan ketenangan menyusup ke dalam hatinya. Ia mengerti rasa takut yang dialaminya di rumah lama bukanlah semata-mata ancaman, melainkan sebuah peringatan. Baginya pengalaman itu adalah pelajaran untuk lebih menghargai kehidupan yang nyata dan mempercayai intuisi diri. Bisikan halus dari dalam hati yang menuntun untuk menjauh dari bahaya, meskipun tak selalu tampak. Kehidupan selalu membawa misterinya, tapi dengan berani melepaskan apa yang menimbulkan ketakutan, kita bisa menyambut masa depan yang lebih tenang. Dalam setiap langkahnya sekarang, Ratih merasa lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai kedamaian yang selama ini begitu sulit dia temukan.